Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Samad, kemudian moderator dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sedikit Ustaz, tolong sebutkan bapaknya Pak. Ya. Ustaz. Nama saya Bukhari Al-Hafiz. Berkaitan dengan tema peran strategi pengusaha muslim dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Kita tahu hari ini dalam barisan umat Islam namanya ekonomi itu agak carut marut, Ustaz. Sehingga ketika Presiden Perancis pun bilang bahwa Islam itu adalah agama yang krisis, termasuk krisis ekonomi. Walaupun kadang ada semangat atau ghairah yang kita lihat dari umat Islam. Contoh kemarin semangat 212, hadir 212 mat. Cuman tengah jalan mundur. Dalam kesempatan ini kami minta tolong pemaparan dari Ustaz. Apa sebenarnya penyebab mundurnya ekonomi umat yang sudah mulai jalan dan bagaimana solusinya? Yang kedua Ustaz, apa strategi yang ampuh setelah menguatkan iman yang Ustaz sampaikan bagi muslim untuk meningkatkan ekonomi, yang tadi sudah disampaikan juga oleh abang saya, Bang Sabi Effendi, anak Melayu Serge, saya anak Melayu Asahan Ustaz, dari Tanjung Balai. Mudah-mudahan dari dua hal ini, kenapa saya minta strategi ampuh, alhamdulillah kami juga punya usaha belacan dari Tanjung Balai Ustaz. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekaligus pemuji Bang mau pesan belacan Tanjung Balai bilang aja berbuat. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dua orang di tengah laut, kapalnya pecah, menabrak karang, dipukul ombak, dihempas gelombang, maka yang selamat itu adalah yang pandai berenang. Maka ajarkanlah anak-anak kita berenang. Pesan sahabat Nabi, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anakmu as-sibahah, berenang, war-rimayah, memanah. Sebetulnya itu makna dipahami, makna hakiki dan makna majazi, kiasan. Memang betul-betul merenang dan memanah. Tapi yang dimaksud berenang adalah siap di air, dan memanah siap di darat. Karena kalau di darat kita memang memanah, naik kuda, dan di air kita berenang. Artinya poin yang pertama, bahwa siap memanah, siap merenang itu kalau di bidang ekonomi, ya betul-betul paham ilmu ekonomi. Kalau dia manajemen, memang betul-betul paham tentang manajemen. Supaya apa? Ilmunya ada. Makanya dalam Islam itu diajarkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, ilmunya. Dan semua itu ada ilmunya, tidak bisa dipelajari, tidak bisa tanpa dipelajari. Semua ada ilmunya, ada ilmu agama, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu budaya, ada ilmu sosial. Nah, maka tidak hanya sekedar semangat yang berapi-api tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu tidak dibatasi oleh ruang kelas. Kalau kata orang Minangkabau, alam takambang menjadi guru, alam terkembang ini menjadi guru. Maka semangat luar biasa tanpa dibarengi pengetahuan yang sejalan berbanding lurus dengan itu, maka semangat itu turun, ilmunya hilang. Maka ilmunya, nah, saya tidak kaitkan hanya dalam kasus 212, termasuk apapun nanti ke depan, maka ilmu. Yang kedua, memang hari ini kalau tampil terlalu awal, nanti dia menjadi prematur, cepat dipukul. Nah, jadi banyak juga usahawan-usahawan, bisnismen, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Ustaz semangat, sekarang kita sudah punya odol, sekarang kita punya sabun, sekarang kita punya sampo. Gimana nih, saya endorse? Jangan dulu Ustaz, ini kita buat, kita gerilya dulu, karena ini kalau langsung besar langsung dipukul dari atas. Nah, ada banyak. Jadi kita lewat pengajian dulu, lewat komunitas kita dulu, kita besar karena takut dipukul di atas. Nah ini, jadi berstrategi itu penting sekarang, karena kalau tidak nanti menjadi prematur, menjadi hancur, layu sebelum berkembang. Nah, jadi pertama ilmunya, yang kedua berstrategi, bukan berarti tak ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah kajian-kajian ini, cobalah kajian yang bermanfaat untuk keumatan.
Jangan lagi dikaji yang mubazir, yang khilafiyah, yang justru. Nah, jadi kajian-kajian, maka saya senang sekali kajian fokus, kajian ekonomi, kajian politik Islam, kajian supaya apa? Supaya setelah itu ada follow up-nya. Setelah ngaji itu apa yang mesti kita buat? Setelah pengajian itu kita bisa buat apa? Karena kalau tidak dia akan berputar-putar di situ saja, mubazir. Mudah-mudahan ke depan insya Allah lebih baik. Tapi jangan katakan tak ada sama sekali. Insya Allah gerakan ini ada, tumbuh, dan Allah meridhoinya insya Allah. Amin. Wallahu a'lam.